Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Ahmad Datan Sali, biasanya dipanggil Sali, dan saya dari angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas soal tahun kemarin tentang manajemen resiko bank syariah. Check it out. Oke, memasuki soal yang pertama, di mana soalnya adalah salah satu pilar Bank Indonesia yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan mengakomodir konsep Basel II adalah, dan di sini sudah ada pilihan ganda teman-teman, yakni A, B, sama C. Dan jawabannya adalah yang D, yakni semua benar. Kenapa kok semua benar? Dikarenakan kecukupan model minimum, proses pengawasan oleh supervisor, dan juga penciptaan disiplin pasar ini adalah salah satu bentuk manajemen risiko secara efektif yang mengakomodirkan konsep Basel II. Oke, masuki soal yang kedua, di mana soal tersebut adalah manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang bertujuan untuk. Nah, teman-teman, di soal nomor 2 ini sepertinya ada sedikit kesalahan dalam penulisan soal, di mana sebenarnya ada kecuali. Karena apa teman-teman? Dikarenakan manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengendalikan risiko. Jadi jawaban apabila ada kecuali, jawabannya adalah A, yakni menganalisis risiko. Oke, masuki soal yang ketiga, di mana soalnya adalah aktivitas fungsional yang kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat sampai dengan pencatatan administratif adalah. Nah, di sini sudah ada pilihan ganda A, B, C, D. Jawabannya adalah yang A, yakni perkreditan. Oke, masuki soal yang keempat teman-teman, biar kita mohon maaf kalau cepet, biar karena ini soalnya banyak, jadi biar kita cepat selesai juga. Dimana soal yang keempat ini adalah berikut ini yang merupakan kegiatan dari aktivitas fungsional, operasional, dan jasa adalah, jawabannya adalah yang A, yakni pelayanan setoran dan tarikan tunai oleh teller. Kemudian di nomor 5 sendiri soalnya adalah resiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal disebabkan oleh apa? Jawabannya adalah yang D, disebabkan itu merupakan resiko strategis. Oke. Memasuki nomor yang ke-6, di mana nomor ke-6 ini soalnya adalah proses pengukuran manajemen risiko melalui risk control system adalah, jawabannya adalah yang B, yakni penetapan limit. Oke, soal yang ke-7, kontribusi adanya manajemen risiko secara tidak langsung. Jadi ini ada manajemen risiko tapi secara tidak langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang D, yakni memperkecil kerugian. Oke, selanjutnya soal yang ke-8, capital adequacy adalah, nah ini sering disampaikan oleh dosen kita. Apa sih yang dimaksud capital adequacy ini? Jadi capital adequacy ini adalah jawabannya yang D, teman-teman, perbandingan modal dengan ATMR. Jadi ini menghitung ketersediaan modal yang ada di bank itu sendiri. Kemudian di nomor 9, di bawah ini yang merupakan faktor internal risiko kecuali, jawabannya adalah yang A, teman-teman, yakni tuntutan nasabah. Jadi tuntutan nasabah ini bukan termasuk faktor internal dari risiko. Oke, selanjutnya ada soal nomor 10, di mana kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan dan produk simpanan bank adalah, jawabannya adalah yang B, yakni aktivitas fungsional pendanaan dan instrumen uang. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 11. Soalnya dalam manakah yang termasuk resiko kredit? Di sini sudah ada pilihan A, B, C, D. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman, yakni debitur tidak mampu membayar kewajibannya karena kegagalan bisnis yang dialami debitur akibat pandemi. Selanjutnya nomor 12, resiko kredit dapat terjadi pada aktivitas fungsional berikut kecualinya adalah B, teman-teman, yaitu treasury dan investasi. Dikarenakan apa? Karena kan ini termasuk bukan salah satu produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah, teman-teman. Kemudian nomor 13 sendiri, jenis kredit dilihat dari segi kegunaan. Nah, kemarin kan sudah jelasin ada segi kegunaan, ada jangka waktu, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jawabannya di sini adalah yang A, yakni kredit investasi. Oke, selanjutnya yang nomor 14.
Manakah yang termasuk proses kredit pada sisi front end? Nah, ini ada front end, biasanya ada yang depan, di tengah, middle end, dan juga back end, teman-teman. Nah, yang front end sendiri adalah apa, teman-teman? Jawabannya, jadi jawabannya adalah yang D, yakni menganalisa kredit. Jadi tugasnya front end sendiri adalah menganalisa kredit. Apakah nasabah tersebut cocok untuk diberikan kredit, gitu, teman-teman. Selanjutnya nomor 15, resiko konsentrasi kredit dapat berupa eksposur kredit dalam. Nah, ini jawabannya adalah yang D, yakni semua benar. Jadi satu sektor ekonomi, wilayah geografis, kemudian kelompok debitur yang saling terkait itu termasuk dari resiko konsentrasi kredit yang eksposur kredit. Kemudian ada yang soal nomor 16, jenis kredit dilihat dari tujuannya. Nah, untuk tujuannya sendiri jawabannya adalah yang C, teman-teman, yakni kredit konsumtif. Kemudian soal nomor 17, dalam proses perkreditan tugas dari middle end adalah, jawabannya adalah yang A, teman-teman, yakni mencari nasabah. Jadi kecualinya middle end itu mencari nasabah. Jadi middle end itu tidak mencari nasabah, teman-teman, ya. Kemudian soal nomor 18, pada pengelolaan risiko kredit maka pekerjaannya berfokus pada penanganan kredit bermasalah setelah menentukan langkah alternatif yang meminimalkan kerugian bank serta melakukan penagihan. Disebut apa? Disebut namanya adalah back end. Jadi posisi ini adalah back end. Jadi ini back end ini biasanya menangani kayak kredit bermasalah dan lain sebagainya. Kemudian di nomor 19 sendiri, dalam menghitung kecukupan modal untuk mengantisipasi resiko kredit dapat dilakukan dengan beberapa metode, kecuali adalah yang B, yakni basic indicator approach. Kemudian soal nomor 20, dalam menetapkan loan pricing yang didasarkan pada risk based pricing yang termasuk cost of loanable fund adalah, jawabannya yang D, teman-teman, yakni benar semua. Jadi jawaban A, B, C itu memang termasuk dari cost of loanable fund. Kemudian soal nomor 21, apabila bank mengadakan kontrak forward sebesar $3 juta delivery 3 bulan yang akan datang, maka resiko yang ditanggung bank adalah resiko nilai tukar, teman-teman. Jadi nilai tukar itu setiap bulan itu bisa berubah, bahkan setiap detik, setiap hari itu bisa berubah, teman-teman. Selanjutnya nomor 22, perhitungan resiko pasar yang dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan adalah definisi dari A, teman-teman, yakni resiko ekuitas. Kemudian soal nomor 23, resiko benchmark suku bunga pada banking book adalah A, teman-teman, jawabannya, yakni potensi penurunan net operating margin akibat perubahan suku bunga pasar. Kemudian di nomor 24 ada instrumen keuangan dalam neraca dan atau rekening administratif setelah transaksi derivatif yang ditujukan untuk perdagangan dan lindung nilai merupakan definisi dari trading book. Jadi trading book ini pengertiannya itu tadi, teman-teman. Biasanya kalau ada kata-kata on balance sheet itu pasti trading book, teman-teman. Jadi selanjutnya kita lanjut aja ke soal nomor 25, yakni pemahaman yang benar mengenai resiko pasar. Nah, ini resiko pasar, jawabannya adalah yang C, yakni resiko pasar pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan suku bunga. Kemudian di nomor 26, resiko yang timbul akibat bank memiliki posisi terbuka valuta asing adalah resiko nilai tukar. Ini berhubungan dengan valuta asing, teman-teman. Selanjutnya nomor 27, potensi kerugian bank akibat perubahan harga pasar dari suku neraca retail yang dapat diperdagangkan merupakan resiko pasar. Ya, ini resiko nomor D, yang D, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D karena itu termasuk resiko pasar. Kemudian soal nomor 28, dalam membatasi jumlah posisi falas yang diperbolehkan untuk dimiliki dalam periode waktu tertentu, bank ini menerapkan limit, teman-teman. Limitnya apa? Jawabannya adalah yang C, yaitu limit transaksi. Kemudian masuk ke soal nomor 29, berikut adalah jenis-jenis resiko pasar kecuali. Nah, resiko pasar kecualinya adalah yang di, teman-teman, yaitu resiko pembiayaan bermasalah. Kita masuk ke soal nomor 30, resiko imbal hasil atau rate of return risk dapat mengakibatkan D, teman-teman, jawabannya, yakni perpindahan dana dari bank ke bank lain. Jadi biasanya nasabah ini mau memindahkan uang dari bank satu ke bank yang lainnya, itu termasuk resiko imbal hasil, teman-teman. Selanjutnya nomor 31, berikut ini adalah kondisi di mana bank perlu memperkirakan kebutuhan likuiditas. Jawabannya adalah yang D, kondisi krisis dan normal baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kemudian soal nomor 32, berikut ini yang rasio yang digunakan untuk menilai resiko likuiditas suatu bank. Nah, ini biasanya sering muncul. Jadi rasio yang digunakan untuk menghitung likuiditas suatu bank adalah rasio yang A, teman-teman, yakni current ratio. Kemudian nomor 33, resiko bahwa bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber lain disebut sebagai funding liquidity. Jawabannya adalah yang C. Kemudian di soal nomor 34, berikut ini merupakan sumber funding liquidity yang bersumber dari aset adalah yang C, teman-teman, yakni sekuritas aset. Kemudian nomor 35, berikut ini pernyataannya benar terkait dengan penyebab rasio risiko likuiditas, kecuali jawabannya adalah yang D, yakni sumber dana bank sebagian besar berasal dari deposito. Kemudian di nomor 36, debt liquidity dikembangkan dengan mempertimbangkan rencana bisnis baru di masa datang seperti ekspansi dan pelunasan kredit. Nah, ekspansi dana ini dinamakan dynamic liquidity, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 37, resiko suku bunga yang disebabkan oleh perubahan bunga jangka pendek lebih kecil dibanding perubahan bunga jangka panjang merupakan jawabannya adalah yang B, yakni basis risk. Kemudian di nomor soal 39, pendekatan yang dapat digunakan oleh bank untuk mengelola resiko suku bunga yang bersifat umum adalah yang C, yakni duration method, maturity method, dan yield curve method. Ini perlu diingat buat teman-teman bahwa ada beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan oleh bank ini untuk mengelola resiko suku bunga yang bersifat umum. Kemudian soal nomor 40, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh bank untuk mengatasi resiko pergerakan suku bunga. Berikut ini strategi yang tepat digunakan untuk mengatasi suku bunga diperkirakan akan turun, kecualinya apa? Jawabannya adalah yang C, yakni memperbanyak sumber pendanaan dari penerbitan obligasi yang berbunga tetap. Oke, tinggal 10 soal lagi, nggak kerasa. Oke, kita lanjut soal ke-41. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, komisaris bank wajib memahami resiko yang melekat pada operasional bank dan melakukan pengawasan secara aktif atas pengelolaan resiko tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut, Dewan Komisaris membentuk unit kerja yang disebut B, jawabannya teman-teman, yakni Komite Pemantau Resiko. Selanjutnya nomor 42, teman-teman, dalam penerapan manajemen risiko secara efektif, bank minimal melakukan 4 pilar dari pernyataan berikut ini yang tidak merupakan salah satu unsur dalam 4 pilar tersebut adalah yang D, yakni kecukupan ketersediaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang 43, dalam Enterprise Risk Management atau IRM, bank ini membuat kebijakan dan prosedur agar aktivitas unit bisnis sesuai dengan toleransi risiko bank. Dalam hal ini diperlukan suatu unit independen yang memastikan agar semua jajaran organisasi ini patuh pada kegiatan dan prosedur tersebut terkatakan. Dan memeriksa secara periode dan random untuk melihat apakah seluruh unit kerja ini sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh bank. Nah, pertanyaan adalah unit independen tersebut itu apa sih? Jawabannya adalah yang A, yakni unit kepatuhan atau SKK. Kemudian di soal nomor 44, dalam organisasi bank, komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas memantau seluruh proses manajemen resiko, termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian bank. Jawabannya adalah yang D, yakni Komite Pemantau Resiko. Kemudian soal nomor 45, dalam organisasi suatu bank, komite audit, komite remunerasi, dan komite pemantau resiko ini merupakan komite di bawah naungan. Jawabannya adalah yang D, yakni Dewan Komisaris. Kemudian di nomor 46, dalam organisasi suatu bank, komite yang bertugas untuk mengawasi kompensasi senior manajemen dan personil kunci lain, serta memastikan bahwa paket kompensasi yang diberikan ini konsisten dengan budaya bank, tujuan, strategi, dan juga lingkungan kontrol bank. Ini komite apa sih, teman-teman? Jawabannya adalah yang B, yakni Komite Remunerasi dan Nominasi. Oke, selanjutnya soal nomor 47. Sesuai ketentuan Basel II disusun regulasi berlandaskan 3 pilar. Pilar 1 dari Basel II mengatur kebutuhan modal untuk mengcover. Jawabannya adalah yang D, yakni resiko konsentrasi kredit.
Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 48. Basel ini dikeluarkan Pak karena Basel 1 dipandang kurang memadai dalam mengatur kebutuhan modal untuk meng-cover resiko. Nah, kritik terhadap perhitungan modal tersebut Basel 1 ini adalah jawabannya yang D. Basel 1 ini kurang sensitif untuk mengukur resiko pasar. Kemudian soal nomor 49, sesuai dengan fungsinya tugas bidang kepatuhan dalam suatu bank adalah jawabannya yang B, yakni memastikan bahwa seluruh unit kerja patuh pada aturan main perusahaan. Dan soal yang terakhir nomor 50, yakni fasilitas bank garansi, fasilitas pembukaan LC atau letter of credit, impor, fasilitas LC dalam negeri termasuk produk bank yang tergolong, jawabannya adalah yang B, yakni non cash loan. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin sekian yang dapat saya bahas dari soal-soal yang kemarin. Saya pesan kepada teman-teman, kalau besok mau ujian jangan lupa dibaca PPT-nya yang sudah ada di Madep Kulon. Dan jawaban-jawaban dari soal-soal tersebut pun banyak sekali, hampir keseluruhan itu ada di PPT yang ada di Madep Kulon. Dan juga ada beberapa yang di penjelasan dari dosen. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya ketika mau ujian jangan lupa berdoa, belajar, dan juga semangat untuk mencapai atau mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila tadi penjelasan saya ada yang salah, mungkin teman-teman bisa langsung chat aja di kolom komentar atau langsung hubungin saya di nomor 085859636080. Nanti teman-teman bisa konfirmasi kepada saya salahnya di mana, biar nanti kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan semangat untuk ujiannya.